Ini tadi aku buka Google Meet lah. Oke, Pak. Google Meetingnya aku tutup dulu karena Mak, jadi lambat. Oh ya. Nge-record. Tempatnya Google Meeting sebentar. Sudah, kameranya udah oke belum? Wah, kok saya ada kumisnya? Ini ngilangin kumisnya gimana ya? Kayaknya aku nggak punya kumis. Bagus gitu, Pak. Jadi kayak tua ya. Tapi Paling aslinya Pak. ini nggak ada kumisnya loh ini. Bentar. Gak apa-apa Pak, tetap ganteng kok Pak. Iya kayak Zoro Oke. ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Baik, selamat siang Mas. Ini Mas siapa namanya tadi ya? Mas Bima Pak. Oh, Mas Bima. Ini yang satunya Mbak siapa? Atau Bu dosen ini? Bar. Saya Ambar Trisnawati, anggota, Pak. Anggota, siap, siap, siap. Iya Pak. Maksud dari tujuan wawancara ini yaitu untuk menganalisis sebuah bisnis dari perusahaan. Oh iya, dari perusahaan Garbu Official loh, Pak. Hmm. Silakan dimulai. Apakah Saya bisa siap langsung dimulai dari menjawab. sebuah pertanyaannya Pak? Iya, iya, silakan. Bisa, bisa. Sebentar, saya kok terganggu dengan kumis saya sendiri. Saya melihat, wah. Itu Monggo di mana sih ngilanginnya? dilanjutkan. Eh, Efek ya? Apa avatar? Atau studio efek? Kayaknya mungkin dari zoom-nya Pak. Iya kayaknya di ini Pak, Bagian efek, efek nggak sih? kaonnya kaon ini. Studio efek. Efek terus video video filter Bapak. Video filter terus di Yang di apa? scroll ke bawah nanti ada ininya. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Ya, sudah. Saya kok asing dengan wajah saya sendiri. Ini saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Silakan, Mas. Nah, Jadi ini aja ini saya di untuk pertanyaan yang pohon bambu. pertama yaitu tentang bagaimana suatu organisasi mempunyai standar hierarkinya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan mulai dari presiden hingga sampai struktur ke bawahnya. Oke. Jadi saya luruskan dulu ya. Nama perusahaannya bukan Garbu. Garbu itu produk, Mas. Garam, Gar, garam bambu. garam Heeh. bambu. Lalu Produk untuk itu nama perusahaannya Garbu itu namanya apa? brand. Oh, Unpen. Namanya Untuk nama perusahaannya apa ya, Pak? nama perusahaannya PT Cahaya Mutiara Bambu. PT Cahaya Mutiara Bambu. PT Cahaya Mutiara Bambu. Nah, Oke. itu struktur intinya komisaris, komisaris utama, direktur operasional, direktur keuangan. Hanya itu. Hanya itu. Berarti Terus di bawahnya ada manajer, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran. untuk produksi Nah, sendiri apakah dibagi menjadi produksi yang kesehatan sama yang oh furnitur, enggak, Pak? dibagi dua. Jadi bambu itu pangan dan non pangan. Pangan dan pangan. Ya. Untuk Nah, yang pangan itu ada kita pernah produksi teh apa garam bambu, terus rebung kemasan, Oh, kita pernah. Terus ya itu mungkin sebetulnya nanti turunannya banyak sih yang makanan itu. Cuman belum populer karena garam bambu itu juga cuman terbit PIRT-nya hanya 6 bulan. Sekarang ini di freeze oleh Dinas Kesehatan
Trenggalek. Nah, freeze-nya itu tidak jelas karena kami ngurusnya sampai Jakarta ya. Jadi secara lab kami sudah labkan ke Sukovindo, ke ITB, ke UGM, ke Iya. Saraswanti. Secara klinik no problem. Produk itu juga sudah diriset oleh Brawijaya, etnofarmakologi itu juga oke, sudah. Dan sudah kami sempat pasarkan selama 6 bulan. Mungkin pelanggan kami mungkin sudah ada mungkin 7.000 atau 8 ribuan. Tapi itu sementara ini terhenti yang garbu. Jadi garbunya freeze. Karbunya Eh, freeze. tahun 2026 ini freeze. Untuk Produknya apakah ada di gudang ada, tapi kami tidak pasarkan karena eh, Infus. namanya di freeze itu diizinkan juga enggak, dilarang juga enggak gitu. Jadi bingung itu. berarti kayak Ya nanti dinonaktifkan dulu mudah-mudahan ya, Pak. mudah-mudahan di periode ini itu dulu kan di masanya Pak Jokowi itu masih. Hmm. Mudah-mudahan di masanya Pak Prabowo ini diizinkan lagi. Itu Baik. terus kemudian rebung hanya tradisional saja. Jadi dari petani kalau struktur paling bawah rebung itu petani hutan ya. Petani hutan nanti mereka punya kelompok tani atau KTH kelompok tani. Nah mereka nyetor kelompok tani dari KTH itu kami bantu pemasaran ke luar. Jadi sebetulnya PT-nya hanya membantu pintu pasar sebenarnya kalau yang pangan ini masih belum belum komersial penuh. Lebih banyak ke apa namanya ya pemberdayaan petani. Sudah ada bayangan Mas ya. Jadi dari direksi di bawahnya ada manajemen, di bawahnya ada unit. Nah, di bawah unit produksi itu pangan non pangan ya kan. Ya. Kalau Kalau marketingnya jadi satu ini jadi satu. di manajemen marketing itu jadi satu. Nah, tetapi kalau secara prinsip kerjanya offline dan online ada pembedaan seperti itu. Apakah boleh dilanjut ke selanjutnya, Pak? Oh ya, kalau Untuk komisaris utamanya Mas Agus Supriyanto, Mas Agus Mbak Supriyanto. Hoki tahu ya, suaminya Mbak Ya, Maria. iya, 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 Pak. Ya, Un- untuk direktur utamanya saya sendiri. Oh, Terus direktur keuangannya Mbak Maria. Manajemen pasarnya masih merangkap. Kami masih merangkap. Tapi sebetulnya ada. Kalau di bagian non pangan ada Mas Aris, ada Mbak Anjar, gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada tim teknis sekitar 35 orang yang nangani mesin, packing, sortir dan lain-lain. Nah, terus di bawahnya tim produksi itu ada lagi kelompok pengrajin. Kelompok pengrajin itu ada 350-an orang. apakah itu diambil dari sekitar, Pak, atau dari wilayah Ya, lain? Dongko, Pule, Kampak. oh iya, wilayah sekitar. Hmm, Kecamatan sekitar. Ya. Hmm. Sebetulnya kita membuka untuk area manapun, tapi memang mungkin Ya. karena ekosistemnya bambu itu mudah di Dongko, Pule, Kampak, mungkin lebih mudah di Dongko, Pule, Kampak. Lanjut ke nomor 2 ya. Belum, Bapak, Jadi, jadi oh untuk belum pembagian dari riset. pembagian tugas dari komisaris hingga ke struktur bawahnya itu bagaimana, Bapak? Jadi kan tiap divisi itu kan beda-beda. Komisaris utama contohnya seperti Bapak, tugasnya apa? Bendahara, pengelolaan keuangan apa itu, Bapak? Ya, ya, sebagaimana PT yang lain, PT konvensional, tugas komisaris sebenarnya tidak punya tugas ya owner. Iya. Dia pemegang eh, saham tertinggi. Jadi dia berperan hanya ketika ada butuh kebijakan. Misalkan kita mau buat pabrik baru nggak, gitu. Misalkan atau ada permintaan produk baru itu mau diterima apa nggak, atau ada kontrak ekspor misalkan kemana, itu baru baru komisaris diajak duduk dan meeting. Nah untuk seluruh operasional PT di saya di direktur utama gitu. Jelas ya Mas ya. Terus kalau direktur keuangan memang finance. Jadi dia pegang rekening seluruh bagian pembiayaan bla 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 ada di sana. Gitu. Apalagi Mas? Iya. Iya, mungkin dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Hmm. Alur koordinasinya bagaimana? Ini bentuknya PT tapi sebetulnya
Kami masih pendekatan kekeluargaan. Jadi kalau pas mau meeting itu nggak usah pakai undangan, pakai kertas kop, nggak. Ya di grup WA kita sore besok jam 4 meeting 2 jam. Nah, nanti ngumpul. Manajernya Iya. ngumpul, direksinya ngumpul, komisarisnya datang gitu. Ah, cuman seperti itu, sesimpel itu. Nah, di Berarti tidak setiap ada kotak urutan yang jelas ya, Pak. pekerjaan, Untuk dari komisaris, Iya. ya tetap urut. Hierarki pekerjaannya kan ada, Mas. Tapi tidak apa kalau bahasa di kantor di Jakarta atau di tempat Mas di Surabaya mungkin pakai surat menyurat gitu, ruang direksi ya, gitu kan. Kalau di sini lebih ke fungsional. Jadi siapa PJ gudang, PJ produk, PJ seleksi, PJ finishing ada orang-orangnya. iya. Dan kalau tidak kita ada perubahan, mereka bekerja sesuai dengan SOP-nya sendiri-sendiri. Misalkan Hmm. bagian packing ya, tiap hari berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, pekerjaannya Hmm. nerima barang, dihitung, disortir, di packing, disiapkan gitu, Mas. Pekerjaannya kayak gitu. Atau kalau yang di finishing di pabrik ya barang datang, disortir. Kalau yang finishingnya open, masukkan open. Setelah keluar open, masukkan ke sortir dan finishing. Cuman gitu, kotak-kotak gitu, Mas. Ada Iya. bayangan ya? Hmm, Iya, Pak. ya. Ya, jadi arus dari barang dari materialnya begini, dari bambu masuk ke pengrajin yang 350, yang 350 disetor ke pabrik pusat yang ditangani oleh sekitar 35 orang itu. Nah, di situ dibagi, ada yang dihaluskan dulu, ada yang dilancip dulu, ada yang dikeringkan, ada yang diawetkan gitu. Jadi perlakuannya beda-beda, Mas. Nah, produknya banyak kalau yang non pangan itu ada 60 item, ada 60 jenis produk bambu gitu, Mas. Terus kami Untuk tidak punya brand. Kami masuk ke distributor. masuk ke distribusi. Oh ya. Untuk Ya, jadi produk kami ini pemasok dari dikeluarkan dari bambunya itu gudang kami itu curah, tidak ada mereknya. Oh ya. Untuk memasok dari bambunya itu apakah dari wilayah sekitar atau ada lagi mitra, Pak? Untuk pemasok bambunya. Sampai hari ini cukup dipenuhi oleh petani hutan Trenggalek. Jadi PT ini lahir dari kelompok tani hutan ya. Jadi kami semua ini petani hutan. Jadi teman-teman kami adalah petani-petani hutan yang di hutannya ada pasti ada bambunya gitu. Nah, kita membeli bambu-bambu yang ada di lahan-lahan mereka. Oh, Gitu. Jadi sebetulnya tujuan PT itu ada atau tujuan produksinya ada untuk meningkatkan nilai ekonomi bambunya. Jadi nah, bambu kalau dijual itu murah ya. Mungkin Mas bisa bertanya atau Mbak Ugi mungkin tahu di Salam Watas, pokoknya di desa-desa sana itu harganya 15.000, 20.000 lah gitu. Hmm. Tapi begitu diolah jadi produk ini mungkin satu batangnya bisa 200.000 sampai 300.000 nilainya. Dan sudah berubah bentuk ya, bukan bambu seperti di background saya itu enggak. Sudah jadi barang-barang lain. Hmm. Silahkan lanjut Mas. Apalagi Mas? mungkin bisa lanjut ke ini proses dokumentasi bisnisnya, Pak. Bagaimana Hmm. alur utama dari kegiatan Garbo Official dari penelitian mulai dari pemasokan bambunya itu disaring yang terbaik ya hingga menjadi sebuah produk dan dipasarkan, Pak. Jadi awalnya memang kita lakukan riset market dulu. Itu mungkin sudah kita lakukan 15 tahun lalu. Jadi dulu paling mudah barang itu tusuk sate. Jadi bambu diubah jadi tusuk sate. Nah, tusuk sate ada dua golongan, tusuk sate ayam dan tusuk sate binatang berkaki empat. Nah, tusuk kambing, tusuk sapi, sate sate kuda, nah, gitu-gitu. Nah, yang binatang berkaki empat diameternya besar ya, tiga setengah milimeter. Yang sate ayam itu Madura atau sate Ponorogo kayak gitu, itu 2 milimeter tusuknya. Nah, dari produk awal itu mungkin selama 5 tahun pertama itu tidak ada pengembangannya, hanya di situ. Nah, tetapi di dalam perjalanannya mulai tahun ke-6 atau tahun ke-7 mulai ada yang memesan dengan bentuk-bentuk berbeda. Misalkan tusuk sate Jepang ya.
Sate Jepang itu kan istilah ininya yakitori. Nah, itu mulai Iya. ada permintaan tusuk yakitori. Nah, saat itu kesulitan juga kita karena eh mereka itu tusuk tapi ada pedalnya, ada pegangannya gitu. Tusuknya nggak bulat gitu tapi ada pegangan tangannya gitu. Nah, itu harus penyesuaian karena awalnya kerajinan ya 3 tahun pertama, tetapi kemudian di masa-masa berikutnya kita bisa membuat mesinnya. Gitu, Mas. Nanti dicek juga ya di yakitorinya. Iya, Kalau Bapak. publikasinya kami ada di javanisbambu.com. Mungkin kegiatan bla 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 komunitas ada di situ. Javanis ya, javanisbambu.com. Ya, nanti publikasi apa namanya di situ, media, liputan TV dan sebagainya ada di situ. Untuk metode pemasarannya mungkin ada, apakah ada pembantunya atau gimana, Pak? Awalnya kami dulu semua terjun ke pasar konvensional. Kami membawa mobil, ya kan, sudah di-pack. Kami datangi Pulau Bali, kami datangi Jakarta, kami datangi Jogja, kami datang ke distributor atau pemasar-pemasar lokal. Nah, kemudian setelah diuji, dicoba dan sebagainya, mereka repeat order. Gitu ya. Saat itu tidak ada marketing online, belum ada 15 tahun yang lalu. Sebetulnya kami mulai usaha ini 2008 dan itu juga di Karangtengah. Ya. Saat itu nggak ada, jadi pokoknya dibungkus, dibawa ke Jogja, dibungkus, bawa ke Surabaya, bawa ke Bali gitu. Kami bawa sendiri. Tidak ada tim marketingnya, marketingnya ya kami sendiri. Gitu. Kalau untuk sekarang, Bapak, apakah Nah, untuk pengembangan kita akan masuk online baru sekitar 2 tahun terakhir, 2024. Kita mulai ada TikTok, mulai ada Instagram, mulai ada Facebook, mulai berarti ada untuk blog, sekarang pemasaran web. memanfaatkan media sosial ya, Bapak? Ya, tapi itu alat bantu aja. Wah, tentu. Transaksi paling besar ada di jalur offline. Jalur offline, yaitu yang pemasaran secara manual tadi ya, Bapak? Ya, jadi kami tidak pernah mengeluarkan budget iklan online. Baik. Hmm. Lanjutkan mungkin masnya yang ngurutkan pertanyaannya ya. Iya. Jadi Mungkin sampai di bisa mana dilanjut, tadi? Bapak. Pokoknya saya ngomong. Hmm? Yang yang pertanyaan keempat yaitu apa saja proses utama, yaitu proses utama itu semisal barang disuplai, lalu diproses, lalu outputnya apa, itu core proses. Mungkin juga core proses itu termasuk keuangan gimana, Bapak. Lalu Ya. marketingnya gimana. Kalau untuk support proses mungkin bisa ke tim IT, mungkin ke tim yang lain mungkin dalam kegiatan organisasi ini, Bapak, gimana? Hmm. Jadi gini, kalau barang kan raw material ya kan, itu barang masuk. Pada saat raw material masuk, uangnya keluar kan, kita bayar bambu. Ya. Nanti arus barang dan arus uang terpisah ya. Uang ada yang handle ya, direksi keuangan. Barang yang handle orang produksi ya, orang workshop itu. Nah, kebetulan yang di bagian workshop di bawahnya komisaris langsung yang ngontrol Mas Agus itu. Nah, jadi bambu masuk ke kelompok pengrajin, masuk ke finishing, masuk ke gudang, masuk ke distributor gitu harusnya. Paham ya Ber- barangnya ya. Mbak, berarti Kalau untuk uangnya sebaliknya, uangnya dari konsumen masuk ke distributor, distributor masuk ke kami, dari kami masuk ke pengrajin begitu. Uangnya sebaliknya harusnya. untuk Arus yang uang masing-masing berbeda caranya. Yang nangani sendiri-sendiri, mereka tidak saling tahu. Jadi yang di uang tidak tahu barangnya, yang di barang tidak tahu uangnya. Ya, memang dibuat begitu. Kalau campur nanti penyimpangan. Jadi untuk pokoknya support yang di prosesnya, Bapak. barang itu hanya memastikan proses bambu yang harus dikirim, misalkan sehari ada 150 batang. Ya, dia harus memastikan 150 batang itu ada di gudang gitu. Tidak ada alasan ya.
karena yang bayar udah orang lain. Tuh. Terus kemudian operasional dari mana? Orang-orang yang itu, Oh, gaji. orang-orang yang berjalan itu modelnya gaji ya, karyawan yang di pabrik itu gaji bulanan. Sementara pengrajin itu tentatif, mereka dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Tuh. Terus petani bambu juga tentatif, mereka dibayar sesuai dengan bambu yang bisa mereka kirim hari itu. Harian ya Mas ya, bambunya ya. Iya, Bapak. Pabriknya juga jalannya harian. Nah, untuk ke distributor kita mengirim 3 kali seminggu. Selasa, Kamis, Sabtu, atau Jumat. Jadi sudah ada tim ekspedisinya. Kami kerjasama dengan PT Pos dan Indah Kargo. Jadi nggak usah dipesan, mereka akan datang di jadwal itu. Kecuali ada pesanan di luar jadwal jemput. Misalkan ada pesanan besar di hari Senin yang harus diambil Senin sore, kami telepon. Mereka nanti booknya datang. Kalau tidak ada permintaan, mereka akan datang di jadwal Selasa, Kamis, atau Sabtu. Kadang Jumat. Gitu. Berarti untuk Apalagi, yang Mas? termasuk core prosesnya itu apa saja, Bapak? Sama. Proses utamanya di barang ya suplai raw material ya kan. Terus Ya, yang kedua pemrosesan. Pemrosesan itu ada dua di tangan pengrajin dan di pabrik. Terus pengemasan. Terus pemasaran. setelah pengemasan baru pemasaran. Pemasaran sebenarnya kita hanya dropping aja ke distributor. Nanti yang memberi merek bla 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 distributor. Dan itu bukan kami. Jadi saya tidak tahu yang keluar di pasar itu mereknya apa, kami tidak tahu. Oh, oke. Untuk untuk yang support prosesnya, Support prosesnya sebetulnya di luar sistem itu. Misalkan memastikan bambu. Jadi kami ada program tebang satu, tanam dua, tebang satu, tanam tiga. Itu di luar sistem. Nah, tapi berarti kita penanaman anggarkan. kembali ya, Bapak? Ya, itu support system dan dijalankan oleh petani dengan kelompok tani hutan. Tetapi biayanya, modalnya sebagian dari kami, dari perusahaan. Baik. Mungkin Itulah bisa mengapa 17 tahun ini kami tidak kehabisan bambu. Karena bambunya kami nanam. mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kelima, Bapak. Proses internal eksternal, seluruh proses internal. Eksternal hanya di petani bambu itu ya, itu di luar struktur perusahaannya. Petani bambu itu dari raw material, terus distributor itu pasar. Oke, berarti untuk Selain itu orang kita semua, yang jemput, yang ngambilin bambu, yang nyopir, sopirnya, yang ngangkati bambu, motong itu orang kita semua. Tetapi yang baik, punya bambu itu orang lain, tidak masuk struktur. Terus yang berarti membeli produk kita juga orang lain di luar struktur. Berarti ada kerjasama dengan komunitas atau yayasan juga gitu ya, Pak? Yayasan kebetulan kami punya sendiri, tapi Oh, yayasan punya. itu kan tujuannya untuk edukasi dan sosial. Jadi kami punya yayasan namanya Yayasan Mutiara Bambu Nusantara. Ada websitenya, ya ya saya. Yayasan. Mutiara Bambu Nusantara. mutiarabambu.org. Nah, pekerjaan yayasan itu tidak ada profitnya. Ya, Oh, mereka pokoknya ngajari petani membuat bibit, ngerawat bambu, bagaimana meningkatkan kualitas hasil pengawetan bambunya, gitu. Berarti itu otomatis masuk ke dalam proses support proses. Mungkin ya itu support eksternal. Dan itu pengurusnya orang lain juga. Ketuanya sekarang Pak Erwin, Insinyur Erwin Sailendra. Baik, Bapak, dilanjut ke pertanyaan keenam. Bagaimana proses penelitian dan pengembangan produk bambu hingga menjadi produk siap jual? Jadi Jadi, kami lebih banyak ke market driven. Jadi produk itu bertambah, bervariasi bukan karena kami berpikir, tetapi karena kami diminta pasar. Jadi permintaan lagi. eh, Demand-nya, Bapak ya. pasar yang datang ke kami, kamu bisa buat kayak gini nggak?
Karena mereka tahu kita berkecimpung di bambu, mereka datang dengan berbagai macam permintaan yang produknya bambu. Ya produk awalnya tadi tusuk sate, terus muncul yakitori, muncul teriyaki, muncul dengaku, muncul teppanyaki, muncul teposuki, Kalau untuk makanan-makanan yang Jepang makanan dan itu Korea. Bapak, suplemen Hmm. kesehatan, apakah itu juga permintaan? Ya, dulu itu sebetulnya sampelnya dibawa oleh salah seorang peneliti dari LIPI, Profesor Elizabeth Anita Wijaya, dulu berkunjung ke Korea. Kemudian oleh tuan rumah Koreanya dibawain garam bambunya, gitu, sama jurnal, jurnal penelitian garam bambunya tahun 2020. Kemudian profesor ini datang ke Dongko, kemudian apakah Anda bisa membuat ini? Gitu. Ini harganya bagus, ini 1 kilo 9 juta. Kamu bisa buat enggak? Maka kami melakukan riset tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Tahun 2023 baru bener gitu. Baru eh, tes kandungan kami teskan ke UGM, baru bener. Nah setelah itu baru kita ngurus label dan lain-lain izin edar. Dan izin edarnya yang ada di BPOM mungkin sekarang masih PIRT. Itu yang dibekukan itu saya cerita. Tetapi itu ada izinnya. Izinnya masih ada. Sertifikat izin dari BPOM Pusat Jakarta. Nah peredarannya dihentikan karena tidak ada regulasinya. Belum ada regulasinya. Jadi itu disebut garam bukan garam, disebut bumbu bukan bumbu, disebut garam laut itu bukan garam laut karena dibakar. Nah bingung. Karena bingung itulah di freeze. Nah, tapi kami terus mengajukan ke beberapa tim ahli di Brawijaya, di UGM untuk meriset lanjut gitu. Karena itu produknya sebetulnya bagus ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di internet namanya Korean Bamboo Salt. Itu kan Korean. international heritage. Produk warisan budaya dunia non benda di Korea. Nomor 36 kalau nggak 23 saya. Cek aja ada itu ya. Dan produk itu sebetulnya sudah ada 1.300 tahun lalu. Indonesianya yang baru tahu aja. Nah, karena Indonesia baru tahu, produk kami dianggap tidak lazim, tidak ada nomenklaturnya di BPOM. Maka mereka bingung. Ini garam kok bisa mengobati, disebut obat kok asin. Nah, bingung mereka. Mohon maaf Bapak, ini Ya, hmm, ada notif kalau bakal habis waktunya dalam 10 menit. Nanti apakah ya, boleh beda link Bapak? Bikin lagi ya Zoom. nggak apa-apa. Diulangi lagi. Ya. Lanjut. Atau pakai, sebetulnya aku berpikir tadi cuma telepon ya, pakai apa? Oh, Memang harus dari code-nya ya? Enggak Bapak. nggak Oh ya apa-apa nanti sudah, kalau lanjut harus ada lagi aja. rekodnya nanti diulang dulu. Atau sejak sekarang dibuat lagi linknya. Ya, Ya, Kurang sedikit toh? Kurang berapa Mas? 10 menit. kurang, Oh, baru separuh. ya kurang. Oke, Kurang mungkin banyak itu. dilanjut dulu aja gak apa-apa Bapak. Sampai tadi ya, bagaimana produknya tadi kita market demand, berdasarkan demand driver. Oke. Bagaimana proses produksi rumah bambu? Bagaimana proses penelitian pengembangan produk? Ya, kami sudah pentagonal sebetulnya ya. Jadi eh, ini awalnya kan kelompok tani hutan. Sebetulnya sudah lima ini. Jadi government, NGO, perusahaan, kelompok sosial, terus kemudian kelompok ahli, akademik. Sebetulnya kita sudah terhubung ke lima-limanya. Jadi bagaimana proses penelitian dan pengembangannya itu sudah terjadi karena peneliti datang ke sini, orang LIPI datang ke sini, orang BRIN datang ke sini. Ya, bahkan kita punya MOU dengan Brawijaya ya, dengan Fakultas MIPA dan Fakultas Bisnis. Mereka setiap tahun mengirimkan mahasiswanya ke sini 2 kali setahun. Begitu. Artinya produk itu berkembang karena riset juga gitu, meriset mereka. Terus nomor 7, bagaimana proses produksi sari rempah bambu dan kerajinan bambu termasuk pengelolaan bahan baku dari sumber sampai tahap produksi. Mau dijelaskan apanya? Yang non, sebenarnya kita awalnya non pangan ya, Ya, jadi boleh Pak bambunya. dijelaskan yang non pangan saja nggak apa-apa Pak. Ya, jadi itu awalnya adalah karena dongko itu berlimpah bambunya, tetapi nilainya rendah. Nah,
Dongko bahkan perusahaan kami juga memiliki sertifikasi benihnya ya. Bibit bambu petung unggul itu ada di Dongko. Dan pemilik sertifikat bibit benihnya di Provinsi Jatim itu di kami. Jadi jenis bibit unggul bambunya dari sini. Ya, oleh karena itu eh, sebetulnya dari bibitnya saja itu sudah market. Ya. Nah, bambunya karena berlimpah murah. Apalagi konturnya Dongko itu jurang-jurang. Jadi kalau misalkan dari sekretariat ini jalan 5 kilometer ke selatan atau ke utara itu jurang. Nah, di lereng-lereng jurang itulah bambu petung hidup. Nah, itu harganya murah. Mereka bahkan tidak menjual. Kalau mau diambil silahkan Pak diambil, tapi nanti dibayar kalau dibawa gitu. Jadi mereka nggak pasang tarifnya, yang penting ambil sendiri. Suruh motong sendiri ke kebun. Tetapi ya sulit itu karena harus butuh alat bantu. Butuh rantai yang panjang gitu, berapa ratus meter untuk ngangkat dan lain-lain. Medannya berat. Nah, itulah ya tujuan utamanya merubah. Nilai eh, ekonomi. jadi kalau betul, kalau masnya Mbak-mbak ini belajar mungkin begini ya. Jadi raw material itu diproses ada proses bertingkat. Proses tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Tingkat satu itu dipotong terus dijual. Itu langsung tingkat satu. Jadi bentuknya masih bambu. Tingkat 2 itu dibelah. Misalkan jadi pagar, jadi apalah itu, jadi gagang pancing. Jadi itu tingkat 2. Sudah berubah bentuk dan berubah fungsi. Tingkat ketiga itu sudah berubah bentuk, berubah fungsi, dan ada estetika, ada manfaat lain. Nah, kita sebetulnya garam bambu itu sudah tingkat 4, karena yang diambil bukan bentuknya lagi, tapi kandungannya. Jadi yang diambil nutrisinya, mineralnya, begitu. Nah, kita mengupayakan supaya tidak petani itu tidak menjual di tingkat satu. Jangan menjual bambu. Nah, uangmu nggak banyak. Gitu. Maka kita ajari cara membuat tusuk satenya, tusuk kentang, tusuk yakitori, tusuk apa-apa tadi itu namanya. Bahkan sedotan bambu. Ya. Jadi sedotan bambu itu dari penelitian itu untuk mengurangi polusi akibat plastik atau mikroplastik di tanah. Nah ini juga karena datangnya aktivis lingkungan ke Dongko itu. Kamu bisa nggak buat sedotan kayak gini? Ini Amerika butuh. Saat itu kita sempat ekspor ya tahun 2018 sampai 2017 sampai 2019. Sedotan bambu itu kita ngirim ke Amerika dan Eropa. Ya sebulannya dulu 3 kontainer. Ya itu ya. Berangkat nanti tolong itu silahkan disusun. Itu termasuk munculnya produk juga kayak gitu, kita juga awalnya nggak ngerti kalau itu bisa dibuat sedotan gitu. Baik. Terus kita akan tanya lah, terus gimana cara membuat sedotan dari ranting-ranting bambu dari pohon-pohon itu. Diajarilah mereka, dipotong dulu Pak, terus direbus pakai garam, terus di oven, terus diuap. Nah itu teknologinya berkembang setelah ada permintaan mereka. Itu ya. Terus itu nomor 7 sudah ya, ada gambarannya kayak gitu ya. Berarti untuk setiap produk kan pasti ada kegagalan, Pak. Mungkin bagaimana cara mengendalikan sama menyaring kegagalan itu, Pak? Ya. Di awal-awal gagal, tusuk sate itu juga gagal. Problemnya misalkan penyimpanan. Di musim kemarau gampang ya nyimpan bambu itu, ditumpuk gitu kering, tusuk satenya aman. Begitu musim hujan, eh, bambu dipotong, diproduk, ditumpuk jamur Mas. Atau bubuan dimakan serangga. Nah kita bingung. Nah, bingung tanya ke siapa kan, ke ilmuwan toh. Kita tanya ke apa, ke Brawijaya, ke Fakultas Biologi. Oh, caranya gimana gitu. Kita ngirim surat ke sana terus mereka jawab, "Ah, caranya begini-begini." Nah, muncullah solusi. Jadi misalkan bambu itu sebetulnya jadwal panennya, jadwal produknya dibagi dua, musim kemarau dan musim hujan. Nah, musim hujan itu sebetulnya panennya rebung, teh, ya, Mbak, yang pangan. Terus musim yang kemarau itu yang buluhnya, apa? Kayu. Kalau orang nyebutnya kayu, tapi sebetulnya itu bukan kayu ya, itu bambu. Ya, kolom bambunya itu. Nah, tapi dengan teknologi sekarang sepanjang tahun bisa. Kalau pas musim hujan hanya butuh oven, terus kemudian sistem pengawetan. Kita awetkan dengan asam borak, borik, ya, borik asid. Itu sebenarnya garam sih. Direbus garam, terus kemudian diopen gitu.
gitu. Jadi masalahnya ditanggulanginya dengan begitu. Nah, termasuk ini mempengaruhi pasar karena pasar di luar itu sampai hari ini itu produsen di Ponorogo, di Blitar, Malang, eh, mana namanya, Pasuruan itu mereka belum melakukan pengawetan ini. Jadi Ndongko ini kenapa kita eksis 17 tahun itu salah satunya punya keunggulan di pengawetan. Dan kami garansi, kalau ada yang bagian produksi kami kirim rusak sampai ke tempat Anda, saya ganti persis seperti yang rusak itu. Yang penting bangkainya yang rusak ada. Tapi kalau ngomong rusak nggak ada bentuknya, kita nggak. Nah, yang rusak itu kan dikirim kembali, Mas. Nah, itu kami riset, kami cek. Kami cek kan di lab kalau memang gitu kita melihat ada hal yang tidak wajar. Misalkan jamurnya kok bukan jamur yang biasa, biasanya kan bintik-bintik hitam. Misalkan muncul jamur yang bintik-bintiknya hijau atau kuning. Nah, itu kami konsultasi ke teman-teman yang di jalur akademis. Berarti Kadang sampelnya prosesnya kami yaitu, kirim ke Fakultas Biologi gitu untuk diketahui itu jenis jamur apa. Gitu. Ya, berarti proses pengendaliannya yaitu itu ya Pak, pengawetan itu ya Pak. ya pengawetan. Dan itu munculnya karena kami menggaransi itu. Pokoknya kalau kamu rusak, kirim balik. Masalahnya apa? Gitu. Ya memang di situ timbul kerugian ya, karena produk kami tidak dibayar. Tetapi di situ kami mendapatkan apa pembelajaran penting untuk peningkatan kualitas produk. Baik. Untuk pertanyaan ke-10, Pak, bagaimana aliran koordinasi dan informasi antar divisi serta aliran informasi bahan baku, produk, dan pendanaan dalam mendukung kegiatan organisasi? Mungkin dari divisi yang pertama yaitu yang informasi tentang bambunya itu bagaimana untuk proses informasi produknya ini bagaimana dari yang atasan hierarki teratas sampai ke bawahnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, sebagaimana arusnya tadi, untuk arus permintaan datangnya dari pasar itu dari marketing, dari distributor ngirim. Minggu depan kita butuh sekian ton tusuk sate, sekian ratus ribu tusuk ini, sekian puluh ribu tusuk ini, ada rinciannya. Itu dari Di awal divisi apa, Senin Pak? itu dari marketing. Marketing. Bukan dari marketing, sebenarnya dari distributor. Itu kan sudah terhubung dengan kami sebetulnya langsung. Oke. Itu ada Lalu grup dilanjut. WhatsApp-nya. Hmm. Nah, penanganannya